itu di tempat hafiz saya diselenggarakan wisudaan. Yang wisuda itu harus 1 juz atau lebih. Nah di situ saya pengen ikut wisuda itu. Nah tapi karena saya waktu itu hafalannya belum ada 1 juz, jadi saya nggak bisa ikut waktu itu. Waktu itu usia berapa Atifah? 5,5. 5,5 tahun ya. Belum SD ya? Masih TK ya? Oh iya baik. Terus jadi setelah itu kemudian terinspirasi untuk menghafal Al-Quran. Iya, karena saya pengen ikut wisudaan kan. Terus Bunda juga mendukung saya buat menghafal. Jadi Bunda juga nyimakin. Jadi saya ke lembaga tahfiz itu tinggal setoran. Jadi udah dilancarin sama Bunda, setorannya di lembaga tahfiz. Nah, mulai dari situ setelah saya berhasil ikut wisuda, alhamdulillah Allah berikan pertolongan dan kemudahan ya, alhamdulillah. Jadi waktu itu Atifah sempat termotivasi untuk menghafal dan kemudian ikut wisuda. Wisuda berapa juz waktu itu Atifah? Saya ikut 2 juz. Oh 2 juz ya, Masya Allah. Jadi ketika Atifah menghafal ini juga pasti jadi pertanyaan para orang tua ya. Menghafal Al-Quran itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan fasih benar atau belum? Atau seperti apa prosesnya Atifah? Jadi waktu saya mulai menghafal dari An-Naba, kan saya waktu itu, jadi pas mulai menghafal saya juga mulai bisa baca Quran tapi belum fasih. Belum fasih. Dan waktu itu ditalkin sama dibenerin, ditashih juga sama Bunda. Iya, sama Bunda. Atifah ini yang paling banyak tanda kutip berkontribusi untuk kemudian menghafal. Ini juga jadi motivasi buat para ibu ini untuk meneladani mamanya Atifah. Atifah ini sehari-hari dekat dengan Atifah ya? Iya, dekat sama Atifah, sama Arai, sama semua Anas ya. Seberapa jauh intensitas orang tua membersamai Atifah dalam menghafal Al-Quran kecil 5 tahun itu? Kalau waktu itu karena saya masih proses ya, pasti kan didampingi. Itu juz 30 itu masih didampingi gitu. Saya belum dilepas sendiri gitu. Mulai saya mungkin saya udah 3 juz, 6 tahun mungkin itu kalau nggak salah. Itu saya mulai disuruh baca sendiri. Jadi Bunda sambil masak, saya disuruh baca diulang-ulang, dengerin murotal. Setelah saya hafal baru disetorkan sama Bunda. Jadi Bunda sambil masak, bikin sambal begitu ya. Sambil selain kemudian mentalkin, jadi Atifah juga diperdengarkan Al-Quran ya, supaya bacaannya ini ya on the track, maksudnya sesuai dengan kemudian Al-Quran itu. Waktu mulai proses menghafal Al-Quran Atifah, berapa ayat biasanya atau halaman dari Atifah menghafal? Saya itu nggak mesti, jadi kadang kalau saya lagi rajin atau ada ibaratnya kayak ada dimotivasi lagi sama Bunda, kan kadang namanya menghafal tuh kadang turun ya, kadang semangat, kadang enggak. Semangat dikasih apa hadiah? Terasa nanti ya. Iya, jadi fluktuatif ya, artinya nggak pasti berapa baris, berapa halaman begitu ya. Tapi biasanya 1 halaman. 1 halaman ya. Itu di usia berapa itu? 1 halaman. Saya itu waktu 2016 ya. 2016 tuh alhamdulillah saya banyak hafalannya. Maksudnya sudah mulai banyak menghafal. Iya, mulai 2017 2018 saya tuh mulai turun kayak bosen gitu. Hafal Quran. Nah, karena saya 2019 itu udah mau masuk 10 tahun, Bunda tuh punya target sebelum 10 tahun saya udah harus hafal 30 juz. Nah, jadi saya 2018 akhir. 2018 akhir tuh saya ngejar buat saya selesai 30 juznya. Masya Allah. Jadi Atifah hafal 30 juz itu di usia berapa? 10. Di usia 10 ya, Masya Allah. Jadi di usia 10 tahun itu mungkin ya. Sempat di-starkan berapa kali duduk begitu? Pernah ya? Masya Allah. Memulai menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun ya, artinya fokusnya. Lalu hafal Al-Quran 30 juz pada usia 10 tahun. Berarti waktu 5 tahun menghafal Al-Quran ya. 30 juz ya. Itu sebulan berapa juz Atifah? Atau setahun berapa juz? Kan 5 tahun paling tidak. Nggak mesti ya? Banyak itu waktu tahun 2016. Ada satu momen waktu yang kemudian banyak sekali hafalannya. Ada yang tergantung mood tadi ya. Oke. Tadi memang hafal Al-Quran itu sulit atau gampang? Ya kalau awal-awal itu pasti sulit lah ya, karena kan baru gitu. Tapi
alhamdulillah dengan pertolongan Allah ya, alhamdulillah saya dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, karena kan pada dasarnya Allah tuh menciptakan Al-Quran, menurunkan Al-Quran untuk dihafal dengan mudah gitu. Allah tidak mempersulit gitu, Betul. atau Itu asal kita mau berusaha gitu. betul. Itu mindset Mas Uli bahwa Al-Quran Iya, itu betul. mudah Mudah dan ya. gampang dihafal. Eh, apa waktu terbaik buat Atifah menghafal Al-Quran dan murojaah itu kapan, Atifah? Kalau menghafal Al-Quran tuh pas otak masih segar gitu, pas pagi tuh habis tahajud, Tahajud. atau Bisa rutin tahajud ya? Masya Allah. Bangun jam berapa Atifah? Tahajud. Dia setengah malam. Ini jadi motivasi juga ya buat Motivasi kalian. setelah Memang setiap hari jam 3 jam 2 jam, ya. iya, memang jam 3 ya, Masya Allah, tabarakallah. Terus murojaahnya dari jam berapa sampai subuh gitu ya? ya. Kalau itu menghafal, waktu dulu saya masih menghafal. Nah, Sekarang sudah hafal lebih jam 2 gitu. Enggak. eh, yang paling baik itu sebenarnya waktu saat sholat kita baca Oh, surah yang wah. kita murojaah gitu. Masya Allah, Masya Saat tahajud gitu kan Tahajud. waktunya lama ya. Panjang ya. Allah. Kalau misal pas sholat tahajud Atifah lupa, itu biasanya apa yang dilakukan? Langsung Insya Allah sih saya udah lihat-lihat dulu, jadi insya Allah nggak. Nggak lupa. sebelum membacanya lihat-lihat dulu gitu Iya, ya. Berarti Masya Allah. Atifah ini yang paling menarik sebenarnya penghafal Al-Quran tuh apalagi kalau setelah di hidayat gitu ya, halaman nomor begitu ya, sebelah posisi gitu. Itu cara untuk mengetahui itu kan Atifah juga sendiri kan bisa ya, nomor berapa, halaman berapa bisa. Itu cara untuk mengetahui seperti itu, punya hafalan ingat sampai detail itu seperti apa sih? Kalau untuk halaman saya tuh saya kayak pakai logika, tapi saya tuh kalau disuruh menjelaskan sama orang tuh saya agak susah. Oh gitu ya. Kalau untuk nomor ayat ini saya baru mulai menghafal, jadi saya pengen menghafal Al-Quran tuh sampai ke detail-detailnya ayatnya. Bahkan saya lagi belajar tafsir bahasa Arab sekarang. Ini saya lagi mulai menghafal nomor ayat, baru mulai menghafal. Oh, Masya Allah. Ini menarik tadi Mas Uli, beberapa kali Atifah merepetisi karena pertolongan Allah, Masya Allah, karena berkat rahmat dan pertolongan Allah. Karena memang Masya Allah, kalau kita mengandalkan energi, mengandalkan kecerdasan, mengandalkan logika sendiri nggak akan bisa. Tapi ini adalah karena berkat bi'aunillah ya, Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dimudahkan untuk menghafal. Apalagi beliau Atifah suka bangun malam ya. Yang mulai itu menjadi satu syarat juga ya, Ustaz, yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, bahwa mereka menghafal lebih fresh gitu ya di waktu-waktu seperti itu ya. Terus kemudian Lebih tenang ya. bukan hanya menjadi ibadah dan juga untuk mengajar. Atifah, apa sih motivasi terbesar Atifah mau hafal dan jadi menghafal hafizah? Itu dulu saya ingin ikut wisuda lama-lama, karena saya udah belajar, udah mengetahui. Saya ingin nanti bisa berkumpul sama keluarga di surga, pengen kasih mahkota buat orang tua, terus pengen waktu di padang mahsyar nanti tuh saat matahari sangat dekat dengan kita tuh saya pengen Al-Quran menemui saya gitu. Masya Allah. Ini Mas Uli. Jadi saya pernah dengar itu kalimat motivator ulung apapun itu sesungguhnya tidak akan berimpactful kalau kemudian motivasi tidak timbul dari dalam diri sendiri, yang kemudian bersumber dari keimanan. Ini ceritanya apa nih? Insya Allah saya ingin jadi ahli tafsir. Ahli tafsir. Amin, barakallahu fiik. Ya, Atifah, ada nggak pengaruhnya? Al-Quran ini pengaruh kan tadi Al-Quran bisa melakukan satu perubahan. Kalau kemudian kita melihat secara sejarahnya, Al-Quran mengubah peradaban dari jahiliyah ke Islam dan memberikan guidance lain, dan itu aspeknya secara global maksudnya. Tapi juga Al-Quran dapat mengubah secara personal, mengubah karakter, mengubah mindset pola pikir, mengubah way of life, pandangan hidup. Apa perubahan yang paling signifikan atau yang paling berarti yang Atifah rasakan dengan menjadi penghafal Al-Quran? Kalau saya ini kayak bukan ke sikap dia, tapi lebih ke keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu kayak semacam apa ya? Kan dari Al-Quran, ibaratnya kita menghafal Al-Quran terus kayak dapat efek sampingnya gitu, nah di dunianya gitu.
Jadi Al-Quran berkah itu ziyadatul khair maksudnya. Bertambahnya kebaikan. Jadi dengan menghafal Al-Quran banyak kebaikan yang ada pada kebaikan ukhrawi, akhirat, dan Allah mudahkan. Ini juga menjadi ini ya, menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau orang menghafal Al-Quran kan waktunya banyak habis begitu ya, terutama buat para pelajar. Kurang bermain sama teman-teman. Bermain. Bagaimana cara Atifah kemudian manajemen waktu dalam menghafal Al-Quran? Dan apakah Al-Quran jadi membuat otak kita cerdas atau seperti apa sih? Yang Atifah sebelum kemudian kita akan ke Ahmad, karena proses Ahmad menghafal Al-Quran agak berbeda sekali. Berbeda insya Allah. Ahmad bukan berapa ya? Atifah tadi kan 5,5 ya. Kalau menurut saya waktu saya masih menghafal itu kan ya saya masih kecil lah ya, termasuk masih SD gitu. Saya tetap bermain sama adik gitu di rumah. Tapi kalau sekarang karena saya udah tinggal murojaah, saya main itu sekolah Sabtu Minggu. Saya biasanya keluar main bulu tangkis atau olahraga, main sepeda gitu. Main-main juga ya Ustaz? Pertanyaan terakhir Atifah, ini kayaknya penting sekali. Atifah di rumah ada TV, apakah Bunda membolehkan lihat TV? TV ada tapi nggak TV kabel, cuman USB, maksudnya nggak TV kabel yang siaran-siaran channel-channel gitu nggak ada. Apa biasa dilihat? Jarang sih. Oh iya, kalau pas libur panjang mungkin atau nggak pernah ada juga di TV. Oh cuma ada aja, cuma nggak dilihat. Oh, Masya Allah. Ada juga. Ini bukti bahwa Mas Surya sesungguhnya kalau menjadi penghafal Al-Quran tetap dirinya terjaga ya. jauh dari TV. Betul. Itu juga yang saya mengenal Ustaz Fazil